Martial Peak 3484. Sebagian besar informasi Sleep Giok adalah hal-hal sepele yang Yang Kai tidak bisa ganggu untuk diperhatikan. Namun, melalui informasi yang dikumpulkan dari Sleep Batu Giok ini, Yang Kai memperoleh pemahaman tentang perselisihan internal ras iblis. Ras iblis tidak pernah menjadi ras yang damai. Meskipun masih ada perang besar antara mereka dan batas bintang, situasi internal tidak harmonis. Sebaliknya, api perang terus berkobar. Hari ini, Raja Iblis dari benua ini dan Raja Iblis dari benua itu berselisih. Kedua belah pihak telah mengumpulkan banyak orang untuk saling menyerang. Dan besok, Raja Iblis dari benua itu akan mencari bantuan untuk membalas dendam. Singkatnya, beberapa tempat berada dalam kekacauan. Ini semakin meyakinkan Yang Kai bahwa ada terlalu banyak orang di pihak ras iblis. Dan bahwa Saint Iblis bermaksud menggunakan segala macam metode untuk mengurangi jumlah mereka. Kalau tidak, yang perlu dia lakukan hanyalah melemparkan mereka semua ke medan perang dua dunia. Hanya informasi yang terungkap di salah satu slip batu giok yang menarik perhatiannya. Informasi yang dicatat dalam slip batu giok ini adalah tentang tempat yang disebut benua surga abadi, benua Zutian. Benua ini awalnya memiliki 6 gerbang dunia yang mengarah ke 6 benua yang berbeda. Tetapi lebih dari setahun yang lalu, 4 gerbang dunia tiba-tiba menghilang. Tidak hanya itu, 2 gerbang dunia yang tersisa dijaga ketat dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Sekilas, sepertinya tidak ada yang istimewa dari informasi ini. Selama hampir 10.000 tahun, hilangnya gerbang dunia di benua telah menjadi kejadian biasa. Dan banyak benua telah menghilang dari peta wilayah iblis. Di mata mereka yang tidak mengetahui kebenaran, benua surga abadi tidak diragukan lagi akan menemui akhir dari benua yang hilang itu. Namun, mata Yang Kai tiba-tiba menyala. Meskipun waktu yang dicatat dalam informasi ini tidak pasti, itu cocok dengan waktu ketika perang antara dua dunia pecah. Dengan kata lain, Kaisar Agung Bulan Cerah telah jatuh ke wilayah iblis selama waktu itu. Hilangnya 4 gerbang dunia secara tiba-tiba jelas terlalu abnormal. Melihat gerbang dunia yang telah menghilang dari wilayah iblis, semuanya telah menunjukkan beberapa reaksi abnormal sebelum perlahan menghilang. Tetapi 4 gerbang dunia dari benua surga abadi tampaknya telah ditutup secara misterius dalam semalam dan menghilang tanpa jejak. Situasi ini hanya bisa berarti bahwa kekuatan eksternal telah mengganggu keempat gerbang dunia ini dan bahkan menyebabkannya runtuh. Satu-satunya yang memiliki kekuatan sebesar itu adalah Demon Saint. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa Demon Saint pernah bertarung di benua surga abadi. Dan hanya Kaisar Agung yang bisa melawan Demon Saint. Dalam sekejap mata, Yang Kai datang dengan rencana yang komprehensif. Ketika 4 Kaisar Agung telah memasuki alam iblis bersama untuk menyelidiki, mereka telah disergap oleh Saint Iblis. Kaisar Agung Bulan Cerah telah mengorbankan dirinya untuk menunda Saint Iblis, membiarkan darah besi dan yang lainnya melarikan diri kembali ke batas bintang. Setelah itu, mereka bertarung dan mundur sampai ke benua surga abadi. Pada akhirnya, mereka telah bertarung sampai mati dengan Saint Iblis di benua surga abadi, menyebabkan energi mereka menghilang dan menghancurkan gerbang dunia. Jika tebakan ini benar, maka Kaisar Agung Bulan Cerah pasti telah jatuh ke benua surga abadi. Adapun apakah dia hidup atau mati, Yang Kai tidak tahu. Namun, Kaisar Agung Bulan Cerah adalah Kaisar Agung yang telah memperoleh persetujuan dari batas bintang. Jadi jika sesuatu terjadi padanya, batas bintang pasti akan mengalami semacam mutasi. Selain itu, Kaisar Agung Tiansu pernah mengatakan bahwa Kaisar Agung Bulan Cerah masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sehingga Yang Kai merasa bahwa Kaisar Agung Bulan Terang tidak mati, hanya terperangkap. Benua surga abadi Yang Kai mencengkeram slip batu giok dengan erat. Ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah datang ke wilayah iblis untuk waktu yang lama, dia akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Jadi dia tidak membuang waktu dan tenaganya. Dia dengan cepat mengeluarkan peta yang telah dia beli sebelumnya untuk diselidiki. Dan ketika dia melihat lokasi benua surga abadi, dia tidak bisa menahan kerutan. Benua surga abadi ini tidak berada di wilayah Yurumeng, yang membuat segalanya menjadi sulit baginya. Jika benua surga abadi berada di wilayah Yurumeng, tidak akan sulit baginya untuk menyelinap ke dalamnya dengan bantuan hukum luar angkasa. Tetapi sekarang setelah benua surga abadi berada di wilayah iblis suci lainnya,
Segalanya adalah agak sulit. Bagaimanapun, dia adalah manusia. Yuru Meng sangat menghargainya sehingga dia bersedia menggunakan teknik rahasia segel hatinya untuk membawanya kembali ke wilayah iblis. Tetapi itu tidak berarti Saint iblis lainnya berpikiran sama. Jika dia dengan terburu-buru berlari ke wilayah orang lain, jika dia bertemu dengan mereka, mereka hanya akan menghancurkannya sampai mati. Namun, tidak peduli apa, dia benar-benar perlu melakukan perjalanan ke benua surga abadi. Paling tidak, dia perlu mencari tahu apakah Kaisar Agung Bulan Cerah ada di dalam. Jika ya, dia bisa memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Tetapi jika tidak, dia harus terus menyelidiki. Namun, sebelum itu, akan lebih baik untuk membiarkan perwujudannya menerobos ke alam setengah Saint. Pada saat itu, keselamatannya akan terjamin. Saat dia sedang melamun, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Yang Kai mengerutkan kening dan menyingkirkan slip batu giok dan peta dengan sedih. Bertanya-tanya mengapa Xiao Wu begitu bodoh. Dia dengan jelas memerintahkannya untuk tidak membiarkan siapapun masuk. Memutar kepalanya ke belakang. Dia sedikit terkejut. Orang yang datang bukanlah Xiao Wu, melainkan seorang wanita cantik dengan sosok yang mempesona, wajah menawan, dan bibir merah yang lembut. Wanita ini pastilah iblis salju, dengan rambut perak panjangnya yang menjuntai ke pinggul dan kulitnya seputih salju. Dia mengenakan gaun putih panjang, memberikan aura murni dan suci. Jenis gaun murni dan suci ini membentuk konflik visual yang kuat dengan pesonanya yang mempesona, memberikan perasaan murni dan iblis. Yang Kai tidak bisa tidak meliriknya beberapa kali lagi. Diam-diam bertanya-tanya apakah ada orang seperti itu di istana kota. Mengapa dia tidak melihatnya sebelumnya? Namun, dari posturnya, sepertinya dia hanyalah seorang pelayan yang membawa piring. Di piring ada secangkir anggur darah merah tua dan seikat buah roh seperti anggur. Saat mata mereka bertemu, senyum wanita itu membuat dunia kehilangan warnanya. Hanya senyum indah ini yang membuat hati Yang Kai tenggelam. Untungnya, lotus pemanasan jiwa mengeluarkan aura dingin, menyebabkan dia tiba-tiba bangun. Dalam sekejap, alarm di hatinya berdering dan wajah Yang Kai tenggelam saat dia tiba-tiba menamparkan genangan air. Mengaktifkan Kaisar Qi-nya, genangan air berubah menjadi tetesan air kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menuju iblis salju. Setiap tetes air didukung oleh Kaisar Qi Yang Kai dan sangat berat. Mata indah Snow Demon memancarkan sedikit kejutan. Jelas tidak menyangka Yang Kai pulih begitu cepat dan bereaksi begitu cepat dan tegas. Langsung menyerangnya. Melihat tetesan air yang tak terhitung jumlahnya mendekatinya, dia tersenyum dan melambaikan tangannya, menyebabkan puluhan ribu tetesan air yang oleh Yang Kai tuangkan Kaisar Qi-nya melayang di depannya. Tampaknya membeku di tempatnya. Ketika dia melihat lagi, Yang Kai telah menggunakan lengan bajunya untuk menghalangi penglihatannya dan melayang ke langit. Auranya melonjak saat dia tanpa ampun menyerang dengan telapak tangannya. Wajah Snow Demon dipenuhi dengan kehangatan. Tapi tindakan Yang Kai tidak diragukan lagi membuatnya marah. Dan dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya yang putih giok untuk menemuinya. Dengan ledakan keras, gelombang kejut menyapu, menyebabkan meja-meja di ruangan itu bergetar dan air kolam berjatuhan. Yang Kai terkejut menemukan bahwa dia telah meremehkan wanita ini. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, serangan telapak tangan itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima dengan mudah oleh Raja Iblis biasa. Baginya untuk memblokir pukulan ini dengan begitu mudah, dia setidaknya adalah Raja Iblis tingkat tinggi. Bahkan mungkin seorang setengah Saint. Jika itu sebulan yang lalu, Yang Kai mungkin sedikit takut. Dia belum pernah bisa melawan kekuatan Half Saint sebelumnya. Tapi sekarang setelah perwujudannya menjadi penguasa Cloud Shadow, perwujudannya diberkati oleh surga di benua ini. Bahkan jika pihak lain benar-benar setengah Saint, Yang Kai tidak takut. Jika dia memprovokasi dia dan dia melepaskan perwujudannya, dia bisa menjamin bahwa bahkan ibunya tidak akan bisa mengenalinya. Ketika saatnya tiba, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan menunjukkan betapa kuatnya dia. Ketika dia mendarat, Yang Kai telah memanggil Million Sword dan mengarahkan mereka ke arah Dimen Salju. Hidungnya menunjuk ke langit saat dia dengan arogan berteriak, "Siapa pelayan rendahan ini?" Wajah Snow Demon yang awalnya tidak senang tiba-tiba runtuh. Dan piring yang dia pegang di tangannya juga sedikit bergetar. Jelas sangat marah.
Matanya yang indah dengan dingin menatap Yang Kai saat dia dengan ringan bertanya, "Apa yang kamu katakan?" Sudut mulutnya sedikit melengkung. Tampak tersenyum. Tetapi pada kenyataannya tidak ada sedikit pun senyuman. "Kamu seharusnya mendengar apa yang aku katakan. Cepat dan beritahu saya nama kamu sehingga saya dapat menyelamatkan hidup kamu." Yang Kai dengan dingin mendengus sebelum mengeluarkan satu set pakaian dari space ring-nya dan dengan santai mengikatnya di pinggangnya untuk melindungi alat vitalnya. Dia telah telanjang sebelumnya. Jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Wanita ini datang terlalu tiba-tiba. Jadi dia tidak punya waktu untuk berpakaian sendiri. Terlepas dari apa niat pihak lain, fakta bahwa dia tidak mengundangnya sudah cukup untuk membuat Yang Kai memandangnya sebagai musuh. Dia tidak ingat memiliki Raja Iblis seperti itu di bawah komandonya. Kekuatan pihak lain tidak lemah. Jelas bukan dari benua Cloud Shadow. Atau bahkan dari benua Dataran Biru. Sangat menggelikan bahwa pelayan rendahan ini bahkan menyamar sebagai pelayan untuk mendekatinya. Tetapi dia tidak tahu apa tujuannya. "Kamu cukup berani. Benar-benar berani berbicara dengan ratu ini dengan cara seperti itu." Snow Demon jelas hampir meledak dalam kemarahan. Tapi dia masih tidak bisa menahan tawa. "Kamu cukup berani. Berani menerobos masuk saat seorang pria sedang mandi. Apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi antara seorang pria dan seorang wanita sendirian?" Saat dia berbicara, dia dengan sengaja melirik ke atas dan ke bawah. Seolah-olah dia ingin menggunakan matanya untuk melihatnya. Snow Demon bertanya dengan ringan, "Apa yang kamu inginkan terjadi?" Yang Kai menyeringai dan berkata, "Ketika saatnya tiba, tombak akan menunjukkan apapun yang bisa terjadi." Snow Demon menatapnya dengan ekspresi aneh sebelum tiba-tiba menutup mulutnya dan tertawa. Meskipun penampilannya murni dan suci, itu tidak berarti dia tidak bisa memahami kata-kata Yang Kai. Sebaliknya, senyum ini membuatnya tampak agak menawan. "Tertawalah. Apakah itu benar-benar lucu? Jika kamu tertawa lagi, aku akan merontokkan gigimu." Yang Kai menatapnya dan mengutuk dalam hatinya. Mengapa semua wanita di wilayah iblis begitu tidak terkendali? Yuru Meng seperti ini. Dan iblis salju ini juga seperti ini. Sekarang dia hampir telanjang. Dia bahkan tidak mencoba untuk berpaling. Setelah beberapa saat, senyum Snow Demon menghilang dan dia perlahan menggelengkan kepalanya. Rambutnya yang indah berkibar di belakangnya seperti peri perak. "Awalnya, saya berencana untuk menghukum kamu dengan berat. Tetapi melihat betapa menariknya kamu, saya memutuskan untuk memberi kamu hadiah kecil." "Hukuman." Berhenti sejenak. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat Yang Kai dan berkata, "Tapi sekali lagi, jika Yuru Meng mengetahui bahwa kamu menggoda ratu ini seperti ini, apakah kamu pikir dia akan menghukummu?" Alis Yang Kai berkerut saat dia dengan arogan menjawab, "Tidak pasti siapa yang akan mengurus siapa. Tetapi kamu, nada bicaramu sama beraninya." Bersambung.